Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak di penghujung Ramadan kita ini ya. Semoga Alhamdulillah. kita semua semakin diberikan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya. Lancar semuanya ya, Pak Farid ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ya, terima kasih Pak Farid ini sudah selalu standby ya sebelum kita mulainya dan insya Allah kita akan lanjutkan nih kajian terakhir ya di bulan Ramadan ini tentunya. Dan izin saya sapa-sapa terlebih dahulu dan buka acara dulu ya Pak Farid ya. Baik, ya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat pagi tentunya sahabat semuanya yang selalu setia membersamai di kajian rutin kita setiap Sabtu pagi ya, Spiritual Journey ya kalau sebelum bulan Ramadan, dan karena ini khusus kita masuk di bulan Ramadan maka temanya kita juga masuk tema-tema Ramadan terkait dengan Ramadan Journey. Dan alhamdulillah kita sudah masuk nih kajian Ramadan Journey keempat di bulan Ramadan tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah ya tiga kajian sebelumnya tentunya banyak hal-hal ya yang kita dapatkan, yang kita pelajari bersama dari guru kita Pak Farid Oladi, dan juga terkait dengan keseharian yang mudah-mudahan insya Allah ini semakin membawa kita ya lebih bisa introspeksi dan ya lebih bisa eh, memperbaiki lagi nih supaya amal ibadah kita di bulan puasa, di bulan Ramadan ini tentunya semakin baik lagi, semakin bagus lagi, semakin sempurna lagi ya, insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Baik, ya Alhamdulillah sini juga sudah baik hadir di Zoom meeting, Alhamdulillah ya, sudah hampir 50, ada Bunda Darto, Bunda Dwi, ya, Bunda Siti Mariam, dan Pak Razambir juga yang sudah on cam nih, luar biasa. Dan juga teman-teman ya, meskipun masih off cam, saya yakin ini tetap menyimak dan Masya Allah ya, selalu rutin setia membersamai, nggak apa-apa, ya namanya juga pagi-pagi, apalagi kita bulan Ramadan ini nih ibu-ibu luar biasa banget ya yang sudah berusaha hadir ya. Padahal biasanya ibu-ibu tuh bisa dari malam sekali ya untuk mempersiapkan sahur dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini teman-teman tetap nih semangat untuk mengikuti kajian kita hari ini ya. Alhamdulillah. Baik ya, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang baru bergabung. Perkenalkan saya dengan Anggi Pradita selaku inisiator dari program Pradita Channel ya, dan juga alhamdulillah di sini bersama Pak Farid Oladi yang terus nih membersamai kita untuk belajar terkait keseharian dan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas kita dan bagaimana kita dari setiap aktivitas kita menjadi amal ibadah dan untuk menjemput tentunya menjemput ridho Allah, sehingga tentu saja pada saat Allah sudah ridho, Allah sudah apa namanya sudah sayang dengan kita dan kita sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, insya Allah ya Bapak Ibu semuanya segala urusan kita pasti selalu dimudahkan ya. Baik, tentunya bahagia banget juga ya bisa ketemu kembali dan di sini di kajian keempat Ramadan Journey kita ada tema yaitu One Way Mudik ya. Tapi seperti biasa tema kajian ini kita akan bawakan nanti setelah menjawab pertanyaan Bapak Ibu sudah masuk di pekan sebelumnya nih gitu ya. Karena di sesi kita di Pradita Channel ini biasanya kita tidak langsung membuka sesi jawab Q&A-nya, tapi silakan nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat Facebook ya, karena kita juga live streaming nih ke Facebooknya Pradita Channel ya. Nah, siapa di sini yang sudah eh, like, follow Pradita Channel Facebooknya dan juga subscribe YouTube-nya ya, Insya Allah semua rekamannya ini kita juga selalu live streaming kan ke Facebook Pradita Channel dan YouTube Pradita Channel, juga ada Instagram Pradita Channel yang juga tentu untuk mengupdate ya berita-beritanya. Baik, nih Masya Allah ya di kolom chat sudah banyak sekali ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, Bapak Ibu ya, silakan link-link yang sudah dibagikan, kalau mau dibagikan ke sahabatnya, keluarga, tetangganya, silakan ya, mudah-mudahan
semakin banyak yang mendapatkan ilmu ini, tentunya wasilah kebersamaan kita semuanya dan Allah berkahi kita semuanya ya. Baik, nah yang di Facebook juga ya silahkan kalau mau langsung di-share ke wall-nya ya supaya semakin banyak teman-teman yang bisa mengikuti juga ya teman-teman di Facebook-nya. Mana tahu ya mungkin sebenarnya ada yang memerlukan juga ilmu ini, info ini gitu ya, kajian ini. Nah, insya Allah kita juga mendapat pahala amal solehnya ya, amal jariahnya. Baik, nih Masya Allah sudah banyak yang mengucapkan salam doanya, tentu saja di majelis ilmu ini, alhamdulillah nih, gua keajaiban kita bersama kalau di Magnet Rezeki itu ya. Kenapa? Karena di majelis-majelis ilmu ini kita tentu saja selalu dibersamai para malaikat dan Allah menjanjikan ya taman surganya untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu ya, bahkan banyak sekali kisah-kisah hadis-hadis yang mana ahli ilmu itu ya itu tadi sudah dipersiapkan taman surganya ya, jadi tidak hanya ahli ibadah tapi ahli ilmu ya, insya Allah tuh pahalanya juga luar biasa. Padahal Bapak Ibu ini kita baru belajar doang ya, belum seperti Pak Farid nih yang berbagi ilmunya ya, yang kita hidup manis, belajar, mencatat, mendengarkan dengan seksama, nih insya Allah juga pahalanya berkah luar biasa ya. Baik, ini sudah ada Bunda Leli. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, Bapak Ibu Kakak Adik Sahabat Surgaku. Mudah-mudahan hari ini ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Dan disampaikan pada hari yang fitri. Mohon maaf lahir batin buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu juga ada Bunda Heni ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah Bunda Heni, ada Pak Pira juga salam. Pak Farid dan Mbak Anggi. Waalaikumsalam nih ya Pak Pira dari Kuala Lumpur ya, Masya Allah juga masih rutin membersamai dari awal. Terima kasih Pak Pira. Ada Mas Andika nih ya, yang saya kalau baca chatnya tuh senyum-senyum gitu ya. Assalamualaikum semuanya, gitu ya, panjang doanya ya. Akhirnya kita ketemu lagi nih ya untuk Ramadan Jernih kali ini. Lagi pula saya, Andika, rindu sama kalian semua loh. Wah, kita semua dirindukan nih sama Mas Andika, Pak Farid ya. Makasih Mas Andika ya, Waalaikumsalam. Pak Farid juga tentu saja ya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada Bunda Dwi Ismayanti, Bunda Sunarti, ya, Bunda Zuraida, nih kalau nggak salah dari Baru ya Bunda. Maaf ya kalau saya agak-agak kebalik-kebalik nih asalnya. Bunda Wasni ya dari Citra Raya, Masya Allah. Bunda Mariam, Siti Mariam ya dari Wonogiri ya, Alhamdulillah. Ini juga Bunda Siti Mariam kakak beradik rajin sekali, Masya Allah. Mas Anggrian ya, pengantin baru, jumpa lagi, Alhamdulillah ya, bisa ikut kajian lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Razambir ya, Bunda Siti Mariam yang Tangerang juga nih, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Bunda Heni Sudarto. Wah, Zoom dari rumah sakit nih, Masya Allah, luar biasa ya, Bunda Heni ini pegiat sosial ya, jadi selalu membantu orang-orang nih, luar biasa. Kemarin juga Bunda Heni dan timnya membagikan eh, nasi Jumat berbagi ya, dan yang disalurkan melalui kita dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit, alhamdulillah ya. Baik, kemudian juga ada Bunda Yunita Landak Pontianak ya. Wah, alhamdulillah. Bunda Binar nih Rumpel nih, ya, saudaranya Bunda Siti Maria Monogiri. Bunda Bungawati, oh, Masya Allah ya, selalu berbunga-bunga nih ya. Alhamdulillah, dan Pak Asep Syaifullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya Bapak Ibu sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu semuanya, yang dipancarkan nih ya. Kita ke semesta, mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita ya, dan juga para malaikat mengaminkannya sehingga kita semua juga mendapatkan keberkahan ya dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, wah sudah hadir juga nih Bunda Reni ini, Masya Allah. Ini MC kondang loh, MC kondang kementerian. Gak sekali Bunda Reni ya, ini MC Bunda, saya ikut belajar. biar ada biar ada warnanya Bunda. Masya Allah. Ya, terima kasih Bunda Reni juga. Ini luar biasa aktivitasnya. Terima kasih Kak Anggi, sukses selalu untuk Kak Anggi, luar Masya biasa Kak Anggi juga. Amin, amin. Terima kasih Bunda Reni. Alhamdulillah. Ya, aktivitas luar biasa, tapi juga selalu rutin nih membersamai ya, Alhamdulillah. Bunda Bahtia dan Bunda Mariati. Ya, Alhamdulillah.
Baik, ya Bapak Ibu semuanya, kalau gitu ya kita lihat nih, alhamdulillah sudah hampir 70 orang di Zoom meeting ini ya, di Facebook juga lumayan. Ini nanti Facebook no worries ya, Pak Farid akan menyapa-nyapa ya. Sudah ada hampir 60 orang nih Pak Farid di Facebook ya. Alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan setia mengikuti juga nih di Facebooknya ya. Kalau gitu tidak berlama-lama, kita akan buka kajian hari ini tentunya dengan doa ya, supaya semakin banyak doa yang dipanjatkan, semakin banyak Allah kabulkan hajat-hajat kita juga ya. Dan Pak Farid akan memulai dengan doa dan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu semuanya di pekan sebelumnya ya. Pada Pak Farid, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkali-kali kita sampaikan bahwa Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang berbatas langit, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan hidup yang tiada berbilang, tidak mungkin bisa kita hitung. Dan hari ini, pagi ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan hidup kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang begitu terang, jalan yang begitu gamblang, jalan yang begitu lapang, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita hidup semata-mata betul-betul karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk meminta, berharap, berdoa. Semoga Allah memberikan izin kepada orang yang paling kita cintai untuk memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah melancarkan semuanya, semoga Allah memudahkan kita, dan semoga Allah memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkanlah segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakan kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, barangkali pada saat ini ada beberapa di antara kita yang sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah berupa kondisi badan yang tidak sehat. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, semoga Allah segera mengembalikan kondisi kita kepada kondisi yang semula. Ya Allah, ya Tuhanku,
Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang Engkau adalah Maha Penyembuhnya. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, tampaknya hari ini juga sudah ada yang mulai berangkat mudik nih, Mbak Anggi ya. Semoga perjalanannya diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga sampai ke kampung halaman dengan selamat, sentosa, tanpa ada satu halangan apapun. Hati-hati, karena pasti lalu lintas sangat sibuk, pasti berbagai macam kondisi ini tidak sama dengan hari-hari biasanya ya. Hati-hati, tidak perlu tergesa-gesa, yang penting selamat, yang penting bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di kampung halaman kita ini, dan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari no-name ya. Mohon disebut sebagai no-name saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya Mbak Anggi. Kami 4 bersaudara, adik saya perempuan, 2 kakak saya laki-laki. Kakak yang satu tidak sholat ya, selalu mengeluh masalah ekonomi. Yang satunya sholat tapi bolong-bolong. Puasa Ramadan ini juga bolong-bolong. Nah, setiap saya ketemu dengan adik saya selalu membicarakan kakak-kakak kami. Kami sadar ya kalau kami sedang bergibah yang seperti ini. Lalu pertanyaannya, terima kasih, jazakillah khair wa jazakallah ya. Mau tanya, oke. Jadi pertanyaannya apa? Apakah tentang gibah ini? Bagaimana cara menghindarinya? Barangkali itu ya mudah saja ya, mudah saja, gampang banget. Hindari gibah secara total. Ya, kasih tahu semua anggota keluarga supaya tidak melakukan gibah. Gibah itu apa ya? Kalau kita ngomongin orang ya, kalau kita bergibah itu kan rasanya tuh gurih banget ya, gurih banget, enak banget gitu ya ngomongin orang, apalagi bergibah tentang orang yang tidak kita sukai. Apalagi kalau yang tidak kita sukai itu juga tidak disukai oleh teman kita. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Ya, enak banget, nyaman banget gitu ya melakukan gibah itu sesuatu yang kalau boleh saya katakan bahasa saya itu gurih. Ya, gurih banget sehingga kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang tidak ingat bahwa sudah berapa lama, sudah berapa jam kita ngomongin orang. Tapi akibatnya hati-hati ya. Bergibah itu seperti kita makan daging saudara kita sendiri. Hati-hati ya, hati-hati. Satu lagi Mbak, lanjutan pertanyaan yang tadi, rumah saya dekat dengan kos-kosan punya kakak. Tapi sepertinya yang kos tidak ada yang puasa, terbukti secara terang-terangan makan dan minum di teras kos. Dan selama ini belum ada yang menegur, apakah itu juga penyebab kurang berkah? Wallahu a'lam bishawab, apakah itu salah satu penyebab hidup kita kurang berkah atau tidak? Tetapi kalau melihat kondisi lahiriahnya, yang tidak puasa, kemudian yang ngekos di situ juga tidak puasa, makan minum terang-terangan di tempat kos ya, itu kan secara lahiriah kita melihatnya semua yang terjadi pada kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Pasti ada efek terhadap keberkahan hidup kita. Kalau hidup kita itu tidak di jalan Allah, kalau hidup kita tidak menggunakan ketentuan-ketentuan Allah, kalau hidup kita itu jauh dari perintah Allah gitu kan, jauh dari ketentuan Allah, ya insya Allah hidupnya tidak akan berkah. Sederhananya ya seperti itu ya. Lalu bagaimana mengatasi aturan seperti ini yang di kos-kosan tadi? Sebetulnya mudah saja, buatkan saja aturan yang tegas tentang bagaimana mesti bersikap sesuai dengan ketentuan agama. Kita punya rumah kos, kita punya kos-kosan misalnya, bikin aturan, buatkan aturan.
kos-kosan ini hanya khusus untuk akhwat misalnya, atau khusus untuk ikhwan misalnya, tidak boleh dicampur misalnya. Lalu kemudian ada aturan-aturan misalnya tidak boleh berkeliaran di malam hari jam 9 harus ditutup pintu masing-masing. Monggo, lakukan seperti itu. Kita mesti tegas. Tapi Pak bagaimana begini, tapi Pak bagaimana seperti itu. Nanti ujung-ujungnya tidak ada orang yang ngekos di saya, tidak ada orang yang ngekos di tempat saya kalau aturannya terlalu ketat. Allah yang memberikan rezeki, ya Allah yang memberikan rezeki. Aturan itu kita buat supaya kita terhindar dari maksiat. Sampaikan saja, bagi yang sanggup menjalankan ketentuan silahkan ngekos, bagi yang tidak sanggup menjalankan ketentuan yang kita buat silahkan cari tempat lain. Don't worry, be happy Bapak Ibu, teman-teman, Allah yang memberikan rezeki. Sudah jadi kewajiban kita mengikuti ketentuan Allah, ya. Pak, nanti kalau kita terlalu banyak larangan, terlalu banyak aturan yang islami banget, nanti malah tidak ada yang kos di situ. Siapa bilang? Memangnya kita yang ngatur rezeki. Memangnya kita nggak punya Allah. Allah yang maha memberikan rezeki. Banyak contoh ya. Ketika kita menjalankan ketentuan Allah, justru rezekinya itu Masya Allah, mengalir dengan deras. Tapi mungkin awal-awal kelihatannya seperti ada sesuatu yang tidak membuat lancar bisnis kita. Lama-kelamaan buktikan saja. Saya punya di komplek perumahan saya ada tukang nasi goreng. Saya sering cerita dalam kajian ini. Kalau waktu sholat dia tinggalin itu gerobaknya. Ya, dia kunci sedikit, kunci lacinya saja. Sisanya dia tinggalkan begitu saja. Termasuk selama Ramadan ini tukang nasi goreng itu masih jualan, dan ketika Isya dan sholat tarawih dia tinggalin begitu saja gitu, cuma kunci lacinya yang tempat uang itu saja. Dia tarawih sampai selesai, dan Masya Allah Bapak Ibu mau tahu, itu yang mau beli tuh ngantri nungguin dia kembali dari sholat tarawih. Kalau 5 waktu wajib 5 waktu barangkali wajar lah ya, karena sholat 5 waktu itu tidak lama ya, paling banter juga 20 menit dengan zikir, itu juga paling lama barangkali gitu kan. Tetapi ini taraweh gitu, sholat taraweh ditinggalin aja dan orang banyak nunggu. Nah itu salah satu bukti bahwa Allah yang ngatur rezeki kita. Yang kedua itu ada satu supir taksi ya. Saya kalau bepergian pakai kadang-kadang menggunakan taksi dan sering ngobrol juga dengan yang bersangkutan. Ada supir taksi, ketika dia waktu sholat dia berhenti, dia nggak akan terima order, apalagi sholat Jumat. Jam 11 mulai dia berhenti, stop, cari masjid terdekat dan dia ada di masjid. Artinya apa? Ketika waktu sholat dia order, betapapun banyak penumpang saat itu. Saya sering pancing, Pak, bukannya kalau hari Jumat itu di Jakarta kan kita mulai istirahat jam 11.30. Banyak orang kan, terutama kaum ibu yang dari taksi pingin makan di luar kantor dan sebagainya. Bukannya banyak order, memang betul. Ya. Memang betul Pak. Jumat itu di Jakarta order itu paling banyak, paling ramai. Tapi saya tinggalkan juga. Kenapa? Karena memang itu waktunya sholat Jumat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, dia setiap harinya selalu melebihi dari target. Masya Allah. Ya, jadi don't worry, be happy. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi titip pertanyaan, apa hukumnya tidak menagih hutang, pinjaman atau amanah? Apakah saya berdosa jika tidak mengingatkan mereka yang meminjam untuk membayar pinjamannya? Apalagi saat ini kita tahu bahwa orang tersebut sepertinya sudah lebih berkecukupan atau bahkan terima bonus dan THR misalnya ya. Bapak Ibu, meminjam itu diperbolehkan dalam Islam, sangat diperbolehkan, bahkan diatur dalam Al-Quran, menyediakan ayat terpanjang Al-Baqarah 282 dan 283. Silahkan baca di situ. Di situ mengatur tentang bagaimana kita pinjam-meminjam. Nah, yang sering terjadi pada saat ini, kondisi saat ini, waktu mau pinjam manisnya bukan main, saat ditagih bayaran pinjamannya galaknya minta ampun. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Saya hanya ingin memberikan masukan ya. Bagi mereka yang meminjam lalu tidak membayar pinjamannya, saya ambilkan dua ancaman lah dari Allah.
Barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga, yaitu sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi, dan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi belum tentu kita akan mendapatkan surga pada saat ruh kita berpisah dengan jasad, kita masih meninggalkan utang atau pinjaman atau amanah. Hati-hati. Bagi yang saat ini masih punya pinjaman, masih punya utang, masih punya amanah, yuk segera niatkan untuk kita lunasi. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput, kapan ruh kita dicabut. Kalau ruh kita dicabut berpisah dengan jasad dan kita masih punya utang, maka surga belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Yang kedua, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan utangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mau gentayangan, mau ruh kita masih bergantung, ya masih belum jelas mau kemana pada saat pinjaman kita belum kita bayarkan. Hati-hati, hati-hati. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Namanya berhutang itu taruhannya surga kita itu belum tentu kita dapatkan. Ya, ingat, ajal itu tidak pernah ngetuk pintu untuk menjemput kita. Nah, yang kedua, bagi mereka yang meminjamkan uang, tentunya yang paling banyak seperti itu ya. Prosedur nagih pinjaman itu bagaimana? Menagih pinjaman itu sangat diperbolehkan dalam Islam, dianjurkan juga dalam Islam, namun ada adab tertentu yang mengaturnya. Syariat tidak membenarkan segala macam praktek yang memberatkan pihak yang berutang atau muqtarid dan menguntungkan pihak yang memberi utang atau mukrid. Jadi segala macam yang disebut dengan debt collector itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i sebetulnya. Tetapi kenapa mesti ada debt collector? Karena kita juga yang minjem kadang-kadang tidak mau bayar. Kadang-kadang ada niat tidak mau bayar. Nah, itu persoalannya. Jadi kembali sebetulnya kepada kita yang meminjam itu, mbok ya disiplin gitu ya. Mbok ya segera tepati janji, mbok ya segera penuhi komitmen kita gitu ya. Lalu bagi penagih utang juga tidak disyariatkan menetapkan batas waktu pembayaran kepada pihak yang berutang, apalagi jika pihak tersebut sedang dalam kondisi yang tidak mampu atau tidak berkecukupan, ya, tidak boleh seperti itu. Lalu kemudian barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana kalau ketemu orang yang nggak bayar? Ya, kalau orang yang nggak bayar, nggak mau bayar juga, ya kasih tahu aja ancamannya kepada ancaman-ancaman di atas tadi. Ruh kita bergantung, kita belum tentu akan masuk surga kalau kalau utang kita belum dibayar. Kalau dia mampu, kita tagih dengan cara-cara yang baik sesuai dengan syariat. Kalau kita yang memberi utang itu mampu, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan saja. Wah, Pak, ngapain diikhlasin? Wong itu jumlahnya gede dan itu juga jumlahnya sangat berharga untuk diri saya gitu. Jadi itulah aturan yang ada di dalam Islam. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Sementara itu, Mbak Anggi, seperti biasa, mohon waktu 30 detik untuk saya break dulu ya. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk pemaparan ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini menarik sekali ya. Dan tadi kaitan pertanyaan pertama ya, kemarin nggak lama ya, baru kemarin apa 2 hari yang lalu ya, saya juga melihat kok ada video, jadi ada reporter gitu sesama orang Turki, biasalah kayak apa bikin apa sih, apa ya, insidental bertanya dengan orang-orang Turki di sekitar sana gitu ya, dan bertanya ke anak-anak mudanya gitu, "Kamu Islam, kamu Muslim?" "Iya, saya Muslim." "Kamu puasa?" "Enggak." Dan itu ternyata banyak sekali ya, walau alam ya, kemarin kejadian Turki, ditimpa musibah gitu ya. Jadi makanya kenapa
kita kan memang syiarnya jadi mau nggak mau ya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Kalau memang ada hal yang nggak baik ya memang mesti kita ingatkan supaya itu tadi kita menjaga jangan sampai sekitar kita ini juga ikut kena dampaknya ya. Seperti itu. Dan juga tadi terkait dengan hutang gitu ya atau amanah meminjam gitu ya. Dan ini menjadi reminder juga buat kita semuanya mengingat-ingat makanya kenapa hutang katanya kan mesti dicatat ya, amanah itu mesti dicatat supaya apa? Supaya kita bisa ingat gitu ya. Seringkali nih kalau amanahnya apalagi kalau yang kebiasaan sana sini secara pribadi ya, jangan sampai nanti ada yang nggak ingat dia beramanah ke siapa gitu ya, terus anggapnya lalu gitu ya. Dan itulah kenapa ujian juga sebenarnya kayak kita gini sering banget kan pasti ya ada aja yang WA seperti itu dan kadang-kadang memang kalau misalnya nggak dikasih bukannya apa kadang-kadang kita menjaga silaturahim ya kali mungkin diberi apa semampunya gitu ya tapi kalau terlalu sering kan kita kadang-kadang lihat ya kesehariannya apakah memang membutuhkan atau itu sudah menjadi habit karena ada beberapa orang seperti itu tapi ya itu tadi kalau misalnya kita bisa ikhlaskan itu saya pernah dengar juga ya ceramahnya gitu kan ya zakat kita itu juga bisa untuk membantu orang-orang yang berhutang yang memang benar-benar membutuhkan dan insya Allah pahalanya juga luar biasa ya. Dan kalau punya teman-teman yang seperti ini, di-share aja kajian ini ya. Jadi dia nonton sendiri, denger sendiri nih. Kita nggak perlu jelasin ya, tinggal di-share aja kajian ini ya. Baik, ya, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Farid ya. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semuanya dan juga kita dihindarkan dari segala hal yang tidak baik seperti itu ya dan mengingatkan kita nih untuk senantiasa menjaga dan sampai kita tadi ya diingatkan makanya kenapa kalau ada orang yang meninggal dunia pasti ditanya ya apakah si fulan almarhumah ini mempunyai hutang silahkan ya menghubungi keluarganya karena itu tadi jangan sampai tertahan nanti ruhnya. Dan ya, alhamdulillah kita akan masuk nih kajian tema hari ini, yaitu one way mudik ya. Dan ini, waduh, Pak Farid saya jadi deg-degan nih Pak Farid ya, karena baru tahun ini saya mau mudik Pak Farid ya. Udah berapa tahun ya, mungkin 5, 6, 7 tahun ya saya belum mudik nih ke Jawa Timur gitu kan. Ini mau mudik Pak Farid. Dan Pak Farid pakai kajian ini nih, wah siap-siap saya disentil-sentil ya, apa yang perlu kita perhatikan ya. Bapak Ibu semuanya nggak apa ya, tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran dan jadi masukan buat kita semuanya supaya tadi ya apapun yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa bernilai agama. Baik, saya kasih pantun dulu deh sebelum mulai katanya biar agak suasananya gitu ya suruh pakai pantun ya. Oke, baik. Pergi ke Tanah Abang beli nasi kebuli ya untuk persiapan berbuka nanti. Kampung halaman kita berharap kembali bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, silakan Pak Farid membawa kita untuk mendengarkan kajian One Way Mudik ini. Kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, baik, baik. Wah, luar biasa nih tukang pantun. Saya nggak bisa berpantun secara otomatis begitu ya. Mesti mikir juga gitu. Kapan-kapan saya belajar berpantun juga deh, Bang ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, izinkan saya menyapa beberapa teman, beberapa rekan-rekan kita di Facebook ya. Ada Ibu Ani Rahman, Ibu Iswarnita, Ibu Istiqomah, Ibu Yulianti, Ibu siapa lagi ini, Rina Elmi, Ibu Holis Jahra, Ibu Neng Nurnaningsi, Ibu Lela Widawati, Ibu Wining Suprapti, Ibu Reni Pristi, Ibu Hera, Ibu Umi Kiram ya, Bunda Alfi SBMR, Pak Hussein, Ibu Siam Aswanah, Ibu Lidiana, masih banyak lagi, ada 94 orang, terima kasih banyak, dan saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama mohon maaf nih kaum bapak jangan tersinggung, terutama kaum ibu yang memang pagi-pagi sudah standby ada yang sebelum jam 6 juga sudah ngetuk pintu Pradita Channel, gitu kan, kebayang nggak sih apalagi bulan Ramadan, ibu-ibu ini mesti bangunnya lebih awal. Barangkali bangun jam 3 atau setengah 3 menyiapkan sahur untuk keluarganya gitu kan. Lalu jam 6 itu sudah standby di depan kamera masing-masing. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan karena ibu-ibu, emak-emak ini memang paling rajin untuk mengikuti kajiannya.
Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tidak tertinggalan juga tentunya para bapak gitu kan, para bapak, para yang satu lagi nih generasi milenial, Mas Andika, luar biasa. Biasanya 5/4 itu sudah nongkrong di depan pintu. Allahu Akbar gitu ya. Baik Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita masuk ke dalam materi kajian kita di pagi hari ini. Ya, saya siapkan dulu materinya, saya siapkan dulu slide-nya. Sudah munculkah Mbak Anggi? Ya, sudah Pak Farid. Ya, mudik gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah mudik tahun ini tampaknya akan berjalan lebih lancar, ya. Insya Allah karena infrastrukturnya juga sudah semakin lengkap dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, gitu kan. Kemudian fasilitasnya juga sudah semakin baik, gitu kan. Kemudian juga secara pandemik kita juga sudah terbebas lah, insya Allah terbebas sama sekali. Karena ketentuan tentang pandemik, satu hal yang terkait dengan penggunaan masker itu juga sudah dilepas. Orang sudah bebas lagi sekarang berkegiatan ya, beraktivitas seperti zaman dulu sebelum mudik gitu ya. Insya Allah akan lebih lancar dan insya Allah jumlahnya pun diprediksi akan semakin banyak. Bisa jadi ada peningkatan sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Kenapa? Karena juga salah satu faktornya insya Allah konon katanya ekonomi kita sudah kembali pulih ya. Jadi kalau Mbak Anggi mau mudik ya tahun ini, alhamdulillah Mbak, semoga lancar di jalan ya, hati-hati di jalan gitu kan. Dan ingat nanti di berbagai tempat ya, mau terminal, mau stasiun, mau pelabuhan, mau bandara, itu mesti kayak yang ada di gambar ini nih. Apalagi yang menggunakan kendaraan motor roda 2, Masya Allah, hati-hati. Hati-hati ya. Dan tadi pagi juga sudah ada berita yang tidak menyenangkan, ada kecelakaan beruntun di jalan tol antara Semarang Solo. Konon katanya ada 6 orang yang wafat ya, meninggal di tempat, Masya Allah. Ya, jadi apa namanya, kita begitu banyak ya, begitu banyak orang yang akan mudik tahun ini. Padahal kalau kita melihat mudik itu, kenapa sih kita ngoyo mudik gitu kan? Harga BBM juga tidak murah ya, harga BBM saat ini juga tidak murah. Kemudian harga tiket setiap tahun ini juga pasti naik gitu kan. Kemudian kalau kita bicara itu tentang harga sembako juga tetap melangit gitu kan. Kalau tahun lalu kita punya persoalan apa? Tahun lalu kita punya persoalan dengan minyak goreng. Harga minyak goreng dari belasan ribu, 20 ribuan yang pouch 2 liter itu tiba-tiba melonjak sampai di 50 ribuan dan sampai sekarang tidak turun juga, tidak turun di bawah harga 40 ribu gitu kan. Nah ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang aneh tapi nyata, gitu kan. Sesuatu yang aneh tapi nyata. Nah, saya mau kasih kesempatan teman-teman menjawab, boleh ya Mbak Anggi ya. Saya mau tanya kepada teman-teman, kenapa sih kok ngoyo pengen mudik? Gitu. Padahal kita tahu harga BBM tidak murah, harga tiket setiap tahun juga itu pasti naik, harga sembako juga pasti apa namanya melangit. Padahal konsekuensi dari satu kegiatan mudik ini kita sama-sama tahu, tradisi ritual Lebaran itu di kampung halaman masing-masing kan tidak murah juga sebetulnya gitu kan. Kita bahas di kajian minggu lalu, ketika kita berlebaran di kampung, ketika kita mudik itu banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan haruslah, banyak hal yang akan kita lakukan, banyak hal yang menjadi tradisi mudik kita, tradisi daerah kita barangkali, tradisi masyarakat kita barangkali, yang semuanya itu pasti membutuhkan biaya, memerlukan biaya yang tidak sedikit, memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi kenapa kita ngoyo? Kenapa kita pingin pulang? Ayo, Mbak Anggi, boleh dikasih kesempatan teman-teman menjawab, mau lewat chatting room atau mau apa namanya verbal juga, silakan Mbak Anggi.
rindu bertemu dan berkumpul dengan orang, ingin merawat terumbu karang dengan keluarga, terutama Triangle Miracle. Wah, ini orang MR banget ya, terima kasih. Apalagi, kenapa kita ngoyo gitu kan untuk pulang kampung gitu kan? Ayo, masih ada orang tua yang mesti kita temui, rindu ketemu orang tua, Ibu Sri Rosyanti. Oke, ada lagi? Apa yang terjadi, kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga. Masya Allah, silaturahmi dengan keluarga itu gak ternilai dengan uang. Wah, Pak Denny hari ini mau berangkat ya, hati-hati Pak. Kangen sama orang tua dan keluarga besar, mumpung masih hidup orang tua Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, bersyukur yang masih ada orang tua. Kalau saya sudah tidak ada dua-duanya juga ya. Apalagi coba, kenapa kita mesti ngoyo ketemu pulang kampung gitu kan? Apalagi? Oke, baik. Ya, memang kehidupan kita, kayak saya yang di Facebook ya. Dulu mudik itu tradisi, sekarang mudik selain tradisi juga dikaitkan dengan kata yang sedang tren saat ini, healing. Masya Allah. Ibu Alfi, dari Ibu Istiqomah, kalau saya mudik karena saya ingin menyenangkan orang tua yang ingin berkumpul dengan anak-anak, Pak. Masya Allah. Ibu Kasina, kesempatan silaturahmi dan bertemu banyak saudara saat Lebaran. Silaturahmi dengan keluarga, Ibu Adil. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Nah, sebagai efek dari kehidupan modern kita, kehidupan yang sangat sibuk ya, keluarga di kampung sih ya Pak Asep ya. Efek dari kehidupan modern di mana ekonomi itu biasanya akan numpuk di kota-kota besar. Perekonomian gitu. Uang yang beredar pun juga sebagian besar, mayoritas itu akan beredar di kota-kota besar. Di kota-kota tempat industri ada. Gitu kan. Sehingga apa? Orang-orang dari berbagai daerah, orang-orang dari kampung, gitu kan. Orang-orang seperti saya juga dulu orang kampung, gitu, dari Sukabumi Selatan sana, jauh di pinggir pantai, itu mau tidak mau, karena kebutuhan untuk kehidupan kita, menunjang kehidupan kita, datang ke kota-kota industri, kota-kota besar. Kalau kita bicara kota-kota besar, Jakarta itu memang yang magnetnya paling kencang. Kota-kota besar lainnya misalnya apa? Kita bisa bicara Bandung, Surabaya, Semarang, katakanlah begitu ya, ada Makassar atau macam-macam, ada Medan, ada Padang, ada Palembang, macam-macam. Nah, mereka yang mengisi kehidupan di kota-kota besar itu, apalagi seputaran Jabodetabek, itu luar biasa adalah orang-orang daerah. Jakarta itu penduduknya itu setiap hari, siang hari itu sekitar berapa? Lebih dari 10-15 juta siang hari. Tapi kalau malam hari itu jauh kurang dari itu. Ya, apalagi kalau Lebaran, wah langsung kesedot itu kayak apa tuh, air yang langsung hilang, langsung apa namanya tuh, kering sama sekali seperti itu. Itulah Jakarta. Ya, itulah. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan apa? Mau tidak mau kita mesti meninggalkan kampung halaman, mesti meninggalkan keluarga besar, mesti meninggalkan orang tua, katakan begitu. Tetapi ya, kesempatan untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai tentu tidak mudah gitu kan, perlu ongkos, perlu biaya, jaraknya juga relatif tidak berdekatan, sehingga apa, satu-satunya kesempatan yang ada, waktunya cukup luang, itu adalah di hari raya. Ini gambaran sederhananya ya seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia ini ada tradisi THR, tunjangan hari raya bagi mereka yang bekerja. Atau para pedagang pun, para bisnismen pun juga berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan hari raya. Seperti itu. Kenapa? Karena disitulah kita akan mencoba, tanda petik, menikmati hasil usaha kita selama ini. Menikmati bukan hanya diri sendiri, tetapi menikmati bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga tercinta. Hakikat mudik itu kan sebetulnya ada di situ, gitu ya. Nah, hakikat mudik lainnya apa? Kembali bertemu dengan orang tua yang melahirkan kita ke dunia. Ya, ketemu dengan orang tua itu bukan persoalan yang mudah, walaupun teknologi sudah memungkinkan kita untuk bisa menghubungi beliau, menghubungi mereka setiap saat, setiap detik pun kita akan sangat mudah. Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi ya, ada video call seperti itu, minimal call-nya saja, minimal teleponnya saja, minimal kita bisa mendengarkan suara orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Sekarang ditambah lagi dengan adanya teknologi video call, makin mudah.
makin sering kita bisa berhubungan dengan mereka, tetapi kurang afdol, tetapi tidak afdol, tetapi tidak cukup hanya sekedar mendengarkan suara, hanya sekedar melihat dari video. Tentu pelukan orang tua, tentu ciuman orang tua, tentu kita melihat orang tua yang sangat gembira ekspresinya ketika bertemu dengan kita, itu adalah hal-hal yang tidak ternilai. Berbahagialah teman-teman yang masih punya orang tua, ya, berbahagia. Silahkan nikmati liburannya, silahkan nikmati silaturahminya, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada orang yang melahirkan kita ke dunia, mumpung masih ada mereka yang sangat mencintai kita, mumpung masih ada seseorang yang tidak pernah berhenti mendoakan diri kita. Ya, bagi sesiapa ya, mohon maaf ya, termasuk saya, momen-momen Lebaran ini adalah momen yang tidak mudah. Karena saya tidak punya siapa-siapa lagi, orang tua saya juga sudah tidak ada, seperti itu. Kehilangan momen, ya. Manfaatkan momen-momen emas ini untuk kita ya, untuk teman-teman, untuk yang Bapak Ibu, teman-teman yang masih memiliki orang tua, yuk muliakan mereka, yuk. Bahagiakan mereka, yuk. Ya, bahagiakan mereka, muliakan mereka, berikan yang terbaik untuk mereka, karena mereka juga selama ini selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, mohon maaf ya. Yuk. Kembali ke orang tua kita, kembali kepada asal muasal kita ya, bertemu dengan orang-orang yang kita cinta, yang melahirkan kita ke dunia. Yang kedua, hakikat mudik bagi kita. Kembali ke masa kecil di mana pada saat itu kita tidak punya pikiran, tidak punya perasaan yang membuat kita tidak bahagia. Kita kembali ke masa kecil, kenangan ke masa kecil. Saat itu yang ada di pikiran kita adalah rasa bahagia, gembira, nyaman, tidak pernah berpikir tentang bagaimana mencari kerja, bagaimana menghidupi keluarga, tidak pernah berpikir bagaimana nanti kita mesti misalnya mendapatkan rumah dengan cara apa, pingin punya kendaraan yang seperti apa. Kita tidak pernah berpikir bagaimana nanti setelah pensiun misalnya seperti itu. Bagaimana nanti mesti menghidupi keluarga kita. Lalu dengan siapa kita akan menikah, lalu dengan siapa kita akan berkeluarga, lalu dengan siapa yang akan menjadi soulmate kita, kan nggak pernah terpikir pada saat itu. Kembali ke masa kecil, di mana saat itu yang ada cuma gembira, yang ada cuma bahagia, yang ada itu adalah satu kondisi yang Masya Allah. Kita tidak pernah berpikir bahwa hidup ini tidak mudah. Mudah aja, enak aja, ketawa aja, lari-lari, bermain sesuka hati. Ya, ketawa cekakakan, ketawa ketiwi, saling goda, ya kadang-kadang berantem juga, tapi cuma sebentar, habis itulah kita main bersama-sama lagi. Itu adalah masa kecil yang tidak mungkin kembali. Adalah masa kecil yang sangat membuat kita ini punya kenangan yang sangat manis gitu kan. Kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan mereka-mereka yang dulu jadi sahabat kita gitu kan. Tentu kalau sekarang di usia-usia kita mereka sudah sama seperti kita juga gitu lah, sudah punya rambut yang putih juga barangkali gitu kan, sudah kumisan, sudah jenggotan gitu kan, sudah punya cucu barangkali, dan yang paling banyak, bukan paling banyak, paling penting di antara mereka juga sudah ada yang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang semuanya itu ya, kita kembali mengenang kebahagiaan itu. Lalu mudik itu juga adalah apa? Kembali ke romantisme masa lalu yang justru sekarang menjadi terasa indah. Kepikirkan dulu bagaimana misalnya nakalnya kita sebagai anak-anak, nyolong jambu, nyolong buah mangga di tetangga sebelah, atau nyolong ayam di kandang ayam tetangga, kita sembelih, kita bakar, kita masak, kita makan. Itu romantisme masa lalu. Atau kita bermain di mana? Bermain di sungai, berenang di sungai, campur sama kambing, campur sama kerbau. Saya ngalamin yang seperti itu. Mandiin kambing di sungai gitu kan. Berenang dengan teman-teman di sungai seperti itu. Main di sawah, kejebur kena lumpur gitu kan. Masya Allah, lari-lari di pematang sawah gitu kan. Masya Allah, itu luar biasa.
Dan itu adalah romantisme masa lalu yang justru sekarang menjadi terasa indah. Saya ngalamin makan itu tuh satu telur dibagi 4 gitu kan, karena keluarga saya selain selain kakak adik itu juga banyak yang ikut di situ, banyak yang tinggal bersama orang tua saya gitu kan. Makan itu tiga kali sehari, tetapi dengan porsi yang sangat terbatas seperti itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang barangkali kalau dulu kita merasa ya Allah kenapa begini, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang terasa begitu indah, sangat indah. Ya, apalagi pernah ngalamin lebaran itu cuman punya satu ayam kecil saja gitu, ayamnya ukuran ayam yang kecil itu ya, cuman satu-satunya itu yang bisa disembelih, ya. Tetapi sekarang itu terasa begitu indah, menjadi sesuatu yang ya Allah rindu kembali kepada masa lalu, rindu kepada romantisme, apalagi rindu dengan orang tua kita gitu ya. Bagi yang masih ada, sekali lagi saya katakan, tolong rawat mereka, doakan mereka. Tidak bisa pulang kerap setiap tahun, teleponlah minimal seminggu sekali. Teleponlah, hubungi mereka, video call lah, modali, ya, berikan HP yang nggak usah mahal-mahal gitu kan. HP yang 1 juta, 1,5 juga cukup hanya untuk video call dengan orang tua kita. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ini romantisme yang tidak mungkin kita dapatkan sekarang ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, mudik itu juga adalah kembali merajut kenangan. Kenangan yang membuat kita seperti saat ini, yang sekarang seperti ini. Saat ini saya ada di sini, saat ini saya berada pada posisi ini, yuk kita lihat. Kita rajut kembali ke belakang sejarahnya. Bagaimana prosesnya kita sampai ada di sini. Di titik mana kita berasal, di titik mana kita berawal. Dari situlah kita berangkat, ya. Dari situlah kita beranjak, merajut sesuatu perjalanan hidup yang sampai di titik ini. Di titik ini kita berada. Gitu. Syukuri, nikmati. No, jangan pernah mengeluh. Dulu itu saya begini, tetapi jangan pernah. Semuanya itu terasa begitu indah. Ya, terasa begitu indah. Di teman-teman dimanapun kita berada gitu. Pasti kita bisa melihat kembali perjalanan hidup. Nah, itulah saat mudik kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Saat mudiklah kita banyak merenung, yuk muhasabah, yuk kita introspeksi diri, yuk kita review diri kita. Kenapa? Karena di setiap hari kita barangkali karena kesibukan kita yang luar biasa, kita tidak pernah punya waktu untuk melakukan refleksi hidup kita, melakukan review hidup kita. Tidak pernah kita bisa merajut kenangan yang membuat kita seperti sekarang ini. Luar biasa memang, mudik itu bukan hanya sekedar kembali ke kampung halaman. Mudik itu bukan hanya sekedar perjalanan, entah itu darat, entah itu laut, entah itu udara, entah naik bis, entah naik motor, entah naik kereta api, entah naik mobil pribadi, whatever, terserah. Tetapi bukan itu, bukan hanya itu maksud saya. Mudik itu hakikatnya Masya Allah. Ada sesuatu yang membuat kita harusnya melakukan introspeksi diri. Kenapa demikian? Karena kalau tidak demikian, apa makna dari Ramadan? Apa makna dari mudik itu? Nah, pertanyaannya kan, ketika kita mudik, ketika kita pulang kampung, ketika kita pulang ke tempat asal kita, pertanyaannya, apakah kita jadi baik setelahnya? Ya, apakah kita jadi baik setelahnya? Apalagi mudik itu dilakukan setelah bulan suci Ramadan. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa. Untuk apa? Untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu ritual Ramadan itu kita tutup dengan mudik. Ditutup dengan mudik, ditutup dengan hakikat mudik, kembali merenungi kehidupan ini, kembali kita seperti start dari titik awal kita, dari pertama kita dilahirkan di mana, lalu sampai titik di mana kita sekarang pada saat ini. Yuk review, yuk introspeksi, yuk lakukan muhasabah, yuk. Ayo nilai diri kita. Apakah Ramadan ini, apakah mudik ini menjadikan diri kita lebih baik setelahnya? Mudik itu seminggu, paling 10 hari, atau mungkin 2 minggu bagi yang masih punya keluangan waktu. Ya.
Lalu setelah itu kita akan kembali ke tempat kita sekarang ini, di titik kita ini, di titik kita bekerja, di titik kita punya aktivitas, di titik kita melakukan berbagai macam kegiatan. Kita lihat semakin baik atau tidak. Nah, sebagai orang beriman, mestinya kita harus selalu menjadi lebih baik dari segala aspek dari waktu ke waktu. Terutama dari sisi keimanan kita. Nah, hati-hati, mudik ini juga akan memberikan satu efek kepada kita. Efeknya apa? Apakah lebih baik secara keimanan atau gitu ya? Atau misalnya kita, waduh panas bener nih. Waduh, dia mudik itu udah bawa mobilnya yang kemarin mobil harga-harga ya, harga-harga bawah, sekarang sudah harga menengah. Apapun caranya saya harus lebih baik dari dia. Halal haram hantam. Hati-hati, jangan sampai yang terjadi justru aspek itunya. Yang mesti terjadi itu adalah keimanan kita semakin baik, keimanan kita semakin meningkat. Kenapa? Karena pada dasarnya membandingkan diri kita itu tidak dengan orang, bukan dengan orang lain. Tetapi bandingkan diri kita ini saat ini dengan masa lalu. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kembali bertemu dengan orang tua. Yuk ingat yuk, apa yang pernah disampaikan oleh orang tua kita dulu ketika kita masih kecil misalnya. Apa pesan-pesan mereka? Apa pesan-pesan beliau kepada kita? Apa yang mereka titipkan sebelum kita berangkat merantau barangkali seperti itu. Ingat itu. Kembali ke situ. Saya masih selalu ingat ketika orang tua saya, ayah saya masih ada. Ketika bolak-balik mudik Lebaran, bertemu dengan beliau, lebih kurang sekitar ya 5-6 tahun terakhir lah. Beliau selalu cerita. Ceritanya hal yang sama. Cerita tentang bagaimana beliau dulu berjuang, tentang bagaimana dulu beliau kebetulan seorang tentara ya, TNI AU gitu, AURI gitu ya. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana berperang, bagaimana beliau membesarkan kami anak-anaknya, bagaimana beliau berusaha untuk menjadikan kami anak-anaknya jauh lebih sukses dari beliau. Sehingga beliau almarhum itu mengorbankan kesempatan untuk promosi, untuk naik pangkat. Karena apa? Karena mesti jauh keluar dari daerah kami di Sukabumi Selatan sana, lebih memilih tidak naik pangkat, lebih memilih untuk pensiun dini, supaya kami anak-anaknya lebih terjaga, terutama dari sisi pendidikannya. Itu beliau ceritakan, dan itu 5, 6, 7 tahun terakhir ceritanya berulang-ulang itu terus. Gitu kan. Bosen nggak? Bosen tentunya. Tetapi sebagai anak ya tentunya kita apa ya? Justru jadikan sebagai satu muhasabah, satu introspeksi diri. Oh, beliau itu ingin memberikan pesan kepada kita. Ini pesan ayahmu ke kamu. Ingat terus ya, ingat terus tuh, hidup itu seperti apa, harus bagaimana. Hidup itu harus menjadi apa namanya? Harus memiliki makna bagi orang lain. Buat apa kamu punya materi yang berlimpah? Buat apa kamu punya jabatan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi, kalau satu keluargamu tidak jadi apa-apa? Kalau anak-anakmu tidak terurus pendidikannya, kalau kamu tidak memberikan manfaat bagi orang lain, kalau kamu tidak memiliki manfaat bagi orang lain, percuma apa yang kamu miliki. Itu kata-kata tidak pernah saya lupakan, selalu terngiang di kepala saya, di telinga saya. Karena apa? Beliau juga almarhum juga mencontohkan apa? Mengorbankan dirinya, nggak naik pangkat. Ya, melakukan apa pensiun dini hanya kepingin supaya anak-anaknya bisa seperti yang beliau cita-citakan gitu kan, terutama dari sisi agamanya. Itu yang paling penting, dan itulah yang mestinya kita lakukan pada saat kita mudik, refleksi kehidupan itu supaya apa? Supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik kan begitu. Nah, apakah setelah mudik kita ini memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya? Saya mau bertanya nih, Mbak Anggi, boleh kita beri kesempatan ke teman-teman, apakah pada saat mudik atau setelah mudik itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Silakan Bapak Ibu, teman-teman.
Langsung jawab saja pertanyaan Pak Farid nih. Apakah kita mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya pada saat mudik atau setelah mudik tersebut? Ayo, benar nggak, yakin nggak dapat kebahagiaan yang sesungguhnya setelah mudik? Ada yang mau sumbang saran? Silahkan. Ini di Facebook ada yang mengatakan, benar Pak, ya Allah benar banget Pak Farid, kalau mudik itu nostalgia, nangis, nakal, main, kangen, sekarang nggak ada yang dikunjungi, Allahu Akbar ya. Nggak menjamin juga Ibu Zuraida mendapat kebahagiaan, sesungguhnya ternyata tidak menjamin juga, tidak Pak, gitu kan, Ibu Sri Mulyati, gitu kan, oke. Ya, kenapa saya bertanya seperti ini? Ya, kenapa saya bertanya seperti ini? Jangan-jangan ketika kita mudik itu justru yang muncul itu adalah rasa ujub, takabur, sombong dengan segala materi yang kita pamerkan. Ya. Jangan-jangan, ya, Ibu Sukaina belum tentu, Mas Andika belum tentu juga. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah mudik itu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya? Jangan-jangan belum tentu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena bisa jadi lelah untuk menghadapi kembali realitas. Minder melihat orang yang sukses, bahagia Pak saya, Mas Anggrian, wah ya pengantin baru, pasti bahagia gitu. Oke, ada yang bahagia, ada yang belum tentu. Oke, kita lanjutkan. Jangan-jangan justru mudik itu dipakai sebagai ajang untuk kita muncul rasa ujub, rasa takabur, sombong dengan segala materi yang kita pamerkan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kita malah merasa minder melihat orang lain, seseorang yang pencapaian materinya luar biasa. Gitu. Jangan-jangan merasa panas hati karena ada yang lebih sukses secara materi dari kita. Ini tuh sesuatu yang sering muncul pada saat kita mudik. Hati-hati, jaga hati. Balik ke yang tadi, mudik itu mau ngapain sih gitu kan? Kembali ke orang tua kita, kembali ke kenangan masa lalu kita, kembali untuk introspeksi diri, muhasabah. Bukan untuk pamer, bukan untuk merasa ngiri gitu ya, atau merasa cemburu karena ada orang lain yang lebih sukses dari kita ya. Jangan-jangan di antara kita juga, oke, happy Pak bisa berbagi ya, walaupun uangnya habis tetapi merasa puas. Betul, itu satu yang sangat luar biasa. Jangan-jangan yang muncul malah rasa risih. Kadang-kadang begitu, kenapa kamu nggak mudik? Kagak lah, gue kagak mudik. Kenapa kagak happy? Kenapa nggak happy? Ya gimana mau happy kalau gue mudik, yang ditanya apa? Udah nikah belum? Berapa sekarang anaknya? Sekarang kerja di mana? Jabatannya apa? Muncul nggak yang seperti ini? Muncul nggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Gitu kan? Ya. Kok belum punya anak juga, udah berapa lama nikah? Ayo. Ini sering-sering terjadi ya ketika saya bertanya dengan teman-teman, bertanya dengan siapapun, dengan tim ya. Kamu nggak mudik? Nggak lah Pak. Kenapa? Ntar ditanya apa? Kenapa belum nikah? Atau sudah nikah itu kok belum punya anak juga gitu? Atau kok masih jomblo? Ayo atuh buruan gitu. Nunggu apa lagi? Nunggu yang kayak gimana lagi gitu. Atau yang lebih sadis lagi gitu. Loh kok udah berapa lama di Jakarta, udah 10 tahun kok pulang masih naik motor aja gitu. Kok masih belum punya kendaraan, kok belum ganti mobil, motor yang lama kemana gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini pasti terjadi, bukan pastilah, sering terjadi. Ada efek-efek yang ternyata nggak bisa kita hindari juga, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan tadi, mudik itu adalah satu proses refleksi diri, satu proses muhasabah, satu proses review kehidupan, itu memang hakikatnya mestinya begitu. Tetapi biasanya itu akan terkalahkan oleh hal-hal yang tadi. Kenapa? Berapa gajimu? Jabatannya apa? Kamu kerja di mana sekarang gitu? Ya, kan Bapak kerja sekarang di sana, atau Ibu kerja sekarang di, jabatannya boleh, bagus juga, bagi-bagi dong THR-nya dan sesungguhnya. Nah ini yang luar biasa. Gitu. Apakah betul kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau ternyata yang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Gitu Mbak Andi. Ya, jadi ya memang inilah kehidupan manusia gitu ya.
Di satu sisi kita memang dituntut hakikatnya seperti apa, tapi di sisi lain kadang-kadang kita tenggelam dengan sesuatu yang sifatnya ukurannya duniawi. Gitu, Manggi. Baik, ya, ini menarik sekali Pak Farid. Jadi tadi juga ada beberapa yang japri ya, jadi teringat almarhum orang tua gitu ya. Memang ini momen Ramadan ini yang membuat kita tadi ya waktu berkumpul bersama keluarga yang menjadi ditunggu-tunggu. Dan saya jadi teringat nih Pak Farid pernah melihat salah satu quote dari salah satu ustazah nih yang lagi viral gitu ya. Jadi katanya jangan pamer harta kepada si miskin, jangan banggakan orang tua kepada anak yatim, jangan banggakan anak kepada yang belum punya anak, jangan ceritakan keharmonisan rumah tangga kepada si jomblo. Ini bukan tentang halal haram, tapi tentang menjaga rasa hati seorang hamba agar tidak terluka. Karena luka hati mereka tersebab dirimu bisa membuat Allah murka kepadamu. Masya Allah. Ini apa namanya memang menjaga lisan dan menjaga diri untuk tidak pamer itu tipis banget ya Pak ya kadang. Dan apa namanya kesekitaran kita yang memang seperti itu memang seperti hal yang biasa gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan dari sini menjadi pengingat kita semua ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah ini kan luar biasa ya Pak Farid ya, momen-momen mudik itu ya, kita tuh ya tadi Farid, kita rela untuk melakukan semua itu dengan segenap kemampuan ya. Padahal ini insya Allah saya ke Jawa Timur pakai kereta Pak Farid, dan harga kereta lumayan nih, udah kayak pesawat ya, pesawat zaman dulu gitu kan ya. Tapi orang tuh tetap berbondong-bondong. Nih apa nih Pak rahasia di balik mudik ini nih? Ya, ya itu tadi Mbak. Memang ada sesuatu yang ingin kita capai, tetapi kadang-kadang sesuatu yang kita capai itu terkontaminasi oleh apa? Terkontaminasi oleh nafsu duniawi. Padahal ya, kita itu kan melakukan persiapan mudik itu kan tidak mudah, mungkin berbulan-bulan sebelumnya. Lalu saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua gitu kan. Ketika kita mudik pulang kampung, itu persiapannya tuh luar biasa, Masya Allah. Segala dilakukan, segala dikerjakan, segala dicari gitu kan. Jungkir balik lah untuk persiapan mudik. Pernahkah kita melakukan persiapan yang sama ketika kita akan mudik yang sesungguhnya? Pernahkah kita melakukan atau sudahkah kita melakukan persiapan yang begitu heboh, begitu luar biasa, pada mudik yang sesungguhnya? Mudik apa yang sesungguhnya? Mudik kemana? Kembali ke asal penciptaan kita. Kembali ke tempat dari mana kita berasal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Enggak. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita mudik pulang kampung lebaran saja persiapannya heboh luar biasa. Luar biasa. Sudahkah kita mempersiapkan mudik kita ke haribaan Allah, ke tempat di mana kita berasal, ke tempat di mana kita diciptakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sederhana. Apakah kita akan mempersiapkan kelancaran mudik kita kepada Allah? Apakah kita akan mempersiapkan mudik kita seperti ketika persiapan mudik di pulang lebaran? Apakah kita bersedia menginap di jalan? Bersedia menahan segala derita supaya kita tampak sukses di hadapan orang tua yang sesungguhnya? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bela-belain pinjam sana, pinjam sini untuk membawa bekal yang banyak? Apakah sudah banyak bekal kita yang kita persiapkan? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, pada hakikatnya mudik kita pulang kampung, ya, mudik kita pulang kampung saat lebaran dengan mudik kita ke haribaan Allah, mudik kita kembali ke asal penciptaan kita itu sama. Sama. Yang membedakan cuma satu. Persiapannya sama. Persamaannya banyak. Persiapannya cuma satu. Kalau kita mudik ke kampung halaman, bertemu orang tua, kita masih punya peluang kembali lagi ke tempat di mana kita berada pada saat ini.
Tetapi kalau kita mudik keharibaan Allah, itu one way mudik, mudik satu arah. Mudik satu jalan dan kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Ya. Satu jalan, satu arah. Mudik ke sana itu nggak akan mungkin kembali. Mudik ke sana itu tidak bisa melakukan muhasabah, tidak bisa melakukan introspeksi diri, lalu kita perbaiki lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. One way mudik. Ya. Mudik ke kampung halaman, persiapannya itu sama persis dengan mudik kita ke haribaan Allah. Hanya satu yang membedakannya, dilengkapi dengan iman. Kalau kita mudik kepada Allah, ke kampung halaman, mudik kita ke kampung halaman terasa lebih pede, percaya diri kalau kita bisa membawa harta. Nah, gitu kan, membawa materi, minimal tetap merasa nyaman dan aman saat kondisi lalu lintas tidak bergerak karena kita berada dalam kendaraan yang kondisinya baik. Minimal seperti itulah. Minimal bisa bawa oleh-oleh dan bagi-bagi dengan sanak saudara. Minimal seperti itu, kita lebih pede, lebih percaya diri kalau punya materi, kalau punya sesuatu yang bisa kita bawa mudik. Nah, mudik ke sang pencipta pun juga mestinya bawa harta. Mudik ke sang pemberi kehidupan itu juga kita akan semakin pede kalau bekal harta kita itu banyak. Tetapi tentu harta yang dimanfaatkan dengan landasan iman. Punya harta tanpa iman hanya akan habis dipakai makan, minum, foya-foya, sombong, ujub, takabur, maksiat, judi, macam-macam. Itu kalau harta kita dihabiskan tanpa landasan iman. Tetapi kalau kita punya landasan iman, harta itu dipakai untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga, nafkah untuk anak dan istri. Kita sedekahkan, kita wakafkan, kita pakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal, ya, itu adalah bekal mudik kita menghadap Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Harta yang disedekahkan tentu pahalanya akan terus mengalir pada saat kita pun sudah berkalam tanah. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimahumullah. Mudik akan lebih pede kalau kita bawa pasangan, bawa soulmate gitu kan. Minimal tidak ada lagi orang yang bertanya, kenapa lu masih jomblo terus? Gitu kan. Minimal gitu kan. Atau minimal orang tua akan merasa bahagia dengan menantu dan cucu-cucunya. Alhamdulillah. Nah, mudik kepada Sang Pencipta pun juga sama. Tentu kita akan lebih bahagia, akan lebih pede kalau misalnya kita membawa pasangan dalam iman. Yang penting itu bawa pasangan dalam iman, bawa pasangan seiman. Pasangan tanpa iman hanya akan menjadi sekedar teman hidup. Hanya sekedar jadi pelampiasan urusan nafsu dan fisik saja, kan gitu. Belum tentu bahagia, bahkan bisa sebaliknya kalau punya pasangan tidak dilandasi dengan iman. Bahkan bisa jadi pasangan itu adalah orang yang menghalangi atau menjadi penghalang kita mendapatkan surganya Allah kalau tidak dilandasi dengan iman. Tetapi karena kita punya iman, punya pasangan, terfikir untuk tujuan ibadah, membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, bersama dalam suka dan duka, menuju surga dan berkumpul bersamanya nanti berharap di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, persis sama seperti kita mudik pulang kampung pada saat Lebaran. Mudik pulang kampung pada saat Lebaran membuat kita menjadi lebih pede kalau kita bawa anak. Betul kan seperti itu? Ya minimal nggak akan muncul pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Udah berapa tahun nikah, kenapa masih belum punya anak juga? Kan begitu. Minimal balik lagi juga orang tua kita akan merasa bahagia dan dengan menantu dan cucu-cucunya, ya lebih kurang seperti itu. Nah, sama juga ketika kita mudik keharibaan Allah,
kembali kepada Sang Pencipta kita, itu akan lebih pede kalau kita punya anak yang dilandasi iman. Kenapa? Karena anak juga menjadi salah satu amal kebaikan, amal kebajikan yang akan menambah pahala kita, yang akan menambah bekal kita lebih pede menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak kalau tidak dilandasi dengan iman hanya akan cukup jadi kesenangan dunia, sekedar penghibur hati yang belum tentu juga bisa menghibur kita. Jadi kebanggaan sebatas urusan dunia, atau bahkan bisa jadi menjadi fitnah seperti yang terjadi di berita-berita saat ini yang santer lah, kita tahu lah, kita tidak perlu bahas di sini. Kenapa orang tuanya sampai harus masuk ke penjara, KPK, hartanya diusut, kan gara-gara anak juga. Gara-gara anak yang barangkali itu bisa terjadi pada siapapun kalau kita punya anak lalu kita tidak didik dengan iman. Harta dan anak itu adalah fitnah. Tetapi karena punya iman, anak kita dirancang agar kelak jadi wasilah doa kita. Jadi amal kebaikan kita yang tiada putus. Bukankah 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya pada saat kita meninggal? 1 adalah doa anak yang soleh, kemudian sedekah yang kita berikan, lalu ketiga adalah ilmu yang kita amalkan. Doa anak yang soleh atau solehah. Itu doanya tidak akan pernah bisa berhenti. Pahalanya pasti akan sampai kepada kita walaupun kita sudah berada di liang kubur. Masya Allah. Ya, sedekahnya kencangin, ilmu yang kita miliki bagikan supaya diamalkan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimakumullah, mudik pulang kampung Lebaran membuat kita semakin pede kalau kita bisa bawa kendaraan. Sederhananya, orang mesti berdesak-desakan, orang mesti umpel-umpelan, apa tuh umpel-umpelan bahasa Indonesianya gitu kan, harus Masya Allah gitu kan, mesti ngantri panjang di bandara, mesti ngantri panjang di mana tuh, di stasiun misalnya, atau di terminal bis. Tapi kalau punya kendaraan kan tinggal duduk, walaupun mungkin jalanan di tolnya padat, tapi paling tidak kita merasa lebih nyaman, punya kebebasan waktu untuk mengatur dan sebagainya. Membuat kita semakin pede. Kan gitu, membuat kita semakin pede. Demikian juga ketika kita mudik keharibaan Allah, mestinya akan semakin pede. Karena apa? Punya kendaraan yang kita manfaatkan berlandaskan iman. Tanpa iman, kendaraan yang kita miliki itu hanya akan jadi kesenangan belaka, ajang kesombongan barangkali, pamer barangkali, ujub, takabur, sombong bahwa saya punya kendaraan yang lebih bagus dari kendaraan kamu. Kalau itu tanpa iman. Tetapi kalau kita punya kendaraan dan dilandasi dengan iman, bagaimana cara memanfaatkan kendaraan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan untuk sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kita gunakan untuk menuju tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Seperti itu. Barangkali kalau kita jadi pengusaha, punya perusahaan, ketika kita mudik pede, lebih pede, bangga. Kita bukan jadi orang bayaran, bukan jadi orang yang dibayar, tetapi kita bisa membayar orang lain. Pada saat mudik kepada Allah juga mestinya menjadi lebih pede kalau kita punya perusahaan atau jadi pengusaha misalnya. Kenapa demikian? Karena apa? Karena kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa bersedekah pada banyak orang. Karena kita bisa mengangkat kemiskinan, bisa memberikan lapangan pekerjaan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kan luar biasa kalau perusahaan kita menjalankannya dilandasi dengan iman. Demikian juga dengan jabatan. Bangga pulang kampung, mudik kalau kita punya jabatan. Mungkin ada pengawal, mungkin ada ajudan, mungkin ada forager, mungkin jalanannya dibuka, macam-macam. Tetapi
kalau ternyata jabatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya tentunya jabatan ini tidak akan membawa berkah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, mengapa kita mesti semaksimal mungkin membuat persiapan mudik yang sesungguhnya? Saya katakan sekali lagi, mudik pulang kampung saja, lebaran saja, itu kita persiapannya Masya Allah semaksimal mungkin. Persiapan yang luar biasa, hebohnya minta ampun. Kalau kita mudik keharibaan Allah tidak kita lakukan seperti itu, ingat, mudik pulang kampung itu hanya setahun sekali, dan setelahnya kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Setelahnya ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, kita bisa memperbaiki diri. Tetapi, kan gitu ya, tetapi mudik lebaran itu kan cuma sebentar, paling lama 10 hari, paling lama 2 minggu, paling lama 10 bulan, gitu kan. Tetapi mudik ke akhirat, mudik kembali ke haribaan Allah, itu mudik selama-lamanya. One way mudik. Mudik yang tidak bisa diulang, mudik yang tidak bisa diralat, mudik yang tidak bisa diperbaiki, mudik yang tidak mengenal kata balik badan. One way mudik, itulah mudik kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, sudahkah kita membuat persiapan yang begitu luar biasa, maksimal hanya untuk mudik kita yang sesungguhnya? Terima kasih, Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid untuk kajiannya nih. Ya, apa membuat kita merefleksi lagi dan Masya Allah tadi ya terakhir bekal mudik apa yang sudah kita siapkan ini, Masya Allah saya kalau kayak gini-gini tuh Pak Farid ingetnya tuh satu orang, Pak Farid juga pasti tahu ya, ingetnya tuh Pak Regi gitu ya, yang mana beliau juga jamaah kita Bapak Ibu dan apa namanya, kalau sudah berbagi tuh luar biasa gitu ya. Kalau kayak waktu itu donasi sarung, langsung 100 sarung, nggak pakai hitung-hitung, cepet banget gitu ya. Dan nggak, bukan tipikal orang juga yang mau menunjukkan gitu ya, dia bersikap mana. Pak Denny juga sering sekali pasti ya, sering dibantu oleh Pak Regi ya. Saya juga kenal, Masya Allah, kenalnya juga dari Pak Farid ya, dan apa bisa membantu men-setup HR-nya, apa HR sistemnya di perusahaannya ya, sudah punya perusahaan tapi orangnya sederhana, low profile banget. Tapi berbagi luar biasa, dan satu hal sih yang saya ingat juga ya Pak Farid ya, bagaimana beliau memiliki perusahaan dan jaminan fasilitas kesejahteraan apa karyawannya tuh luar biasa, satu-satunya klien ya yang saya dampingi yang semuanya sudah di atas UMR, dan bahkan fasilitas tunjangan-tunjangannya tuh jauh di atas yang biasa kita konsultan berikan, karena sudah benar-benar memberikan terbaik buat karyawannya. Nah, makanya berkah sekali akhirnya bisa punya apa kantor sendiri ya, mengutamakan kesejahteraan perusahaan ini, Masya Allah. Dan apa, mungkin boleh Pak Farid ya kita doakan juga deh bulan Ramadan ini Pak Regi kemarin kan akhir Desember ya berpulang, dan mudah-mudahan doa kita tuh menjadi penyegar di alam kuburnya, dan juga menjadi Allah terima semakin banyak amal ibadahnya. Bapak Ibu semuanya izin, yuk kita kirimkan Al-Fatihah buat Pak Regiansyah. Al-Fatihah dimulai. Ya, baik. Nah ini yang salah satu contoh yang saya iri banget ya Pak Farid ya. Kayaknya persiapan beliau berbagi itu udah luar biasa, dan Allah panggil cepat banget. Hanya katanya sehari masuk rumah sakit, dan besoknya sudah tenang gitu dipanggil oleh Allah, dan tentu pasti membawa rasa shock buat keluarganya. Ya kita doakan keluarganya mendapat kekuatan ya melewati semua ini, dan perusahaannya juga ya, warisannya perusahaannya ini dijalankan oleh teman-temannya, timnya juga berjalan dengan lancar, sukses, jaya, dan penuh memberikan banyak manfaat ya buat banyak orang.
Masya Allah ya, Alhamdulillah terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk remindernya kita bakal mudik apa sih yang sudah kita persiapkan, yang kita-kita ini mungkin belum bisa bersedekah, berbagi begitu luar biasanya, tapi minimal keistiqomahan kita ya, yang di sini juga Alhamdulillah donatur-donatur yang juga senantiasa mendukung program-program SPC, berapapun itu, keistiqomahan ini yang pasti Allah, insya Allah juga eh, Allah pasti juga lihat gitu ya niat kita untuk terus berbagi karena apalagi di program alhamdulillah ya Jumat kemarin kita juga masih berbagi alhamdulillah di 3 kota karena salah satu nggak sehat dapurnya. Ini juga yang memasakkan dapur-dapurnya adalah orang-orang yang dulu tentunya punya butuh bantuan support gitu ya. Dan alhamdulillah dengan cara ini melatih membiasakan diri menjadi berbagi ya tidak eh, me- kadang-kadang ada orang memang harus didukung ya untuk bisa menjadi akhirnya berbagi dan akhirnya menjadi bahagia ya keluarganya banyak persoalannya yang terselesaikan membawa kebahagiaan buat keluarganya dan mudah-mudahan pasti juga menjadi wasilah kebaikan buat para donatur nih yang sudah mendukung program ini kita berbagi lewat teman-teman di sini ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut berbagi di sini ya. Ini yang rutin juga untuk bersedekah di kami, membantu supaya menjadi produktif ya banyak orang yang terlibat dan amal jariahnya juga panjang ya insya Allah ya. Dan ini laporannya ya yang sudah masuk sampai dengan tadi pagi ya masih ada juga yang bersedekah gitu ya. Eh, Alhamdulillah total dari tanggal 7 kemarin sudah 1,1 juta dan masih ada sisa saldo 350.000 rupiah. Dan insya Allah kita akan salurkan ya mudah-mudahan kita lihat ya apakah Jumat ini atau mungkin dipercepat seperti itu ya untuk penyalurannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut berkontribusi silakan juga kami persilakan ya untuk apabila mau sama-sama yuk kita mendukung bersama teman-teman dapur SPC di seluruh Indonesia ini yang mudah-mudahan membantu mereka juga berbagi, memberkahi, menjadi jalan kebahagiaan buat orang-orang di sekitarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya ini saya kadang-kadang suka nggak berani kasih insight gitu gitu Pak Farid, saya tuh gampang meleleh sebenarnya ya. Biasanya langsung aja karena kalau udah kasih insight tuh gampang melelehnya jadi ya tapi tadi ya karena ada pesan merimain saya juga gitu ya tadi seorang almarhum Pak Regiansyah mudah-mudahan juga menjadi contoh buat kita semuanya bisa mempersiapkan bekal yang buat kita pede ya dan bahagia rindu berjumpa dengan Allah di pada saat mudik kita di akhir hayat kita nanti ya dan bahkan nggak sengaja juga dapat dapat artikel ya. Biasanya saya dapat artikel One Hadis One Infak ya Pak Asep nih biasanya rajin kirim saya dan kodarullah yang Pak Farid temanya juga terkait dengan tadi mudik ya, mudik ke kampung halaman, kampung akhirat, kampung keabadian, kampung sebaik-baik tempat kembali kita. Ya, bagaimana kita supaya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin saat masih di dunia supaya tadi pada saat kita kembali ke kampung halaman kita Allah sudah siapkan surga terbaiknya buat kita semuanya ya. Insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sahabat semuanya nih yang masih setia membersamai ya sampai akhir sesi ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapatkan dari kajiannya Pak Farid, menjadi reminder kita, menjadi hal yang bermanfaat buat kita semuanya untuk terus ya memperbaiki diri kita dan meningkatkan lagi amal ibadah apalagi yang bisa kita lakukan ya untuk tentunya meraih ridho Allah sebesar-besarnya. Dan ya nanti di akhir sesi kita seperti biasa ada foto bareng supaya kadang-kadang tuh saya lihat-lihat lagi oh Bu ini muka wajahnya yang ini oh Pak ini wajahnya supaya jadi makin kenal ya kalau ketemu ya kadang-kadang kalau ketemu saking banyak nih yang mana Ibu yang mana mohon maaf gitu ya tapi nggak apa mudah-mudahan di sini ya itu tadi Bapak Ibu semuanya kita sahabat dalam kajian ini menjadi keluarga sesurga dan apabila Bapak Ibu nanti di surga nanti juga sudah masuk surga duluan dan belum ketemu saya mohon panggil nama saya ya seperti itu. Baik, ya Pak Farid akan tutup dengan doa penutup di kajian hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah keridhaan Allah buat kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah kita berdoa, mohon, meminta, berharap kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan memberikan berkah kepada kita yang sudah kita lakukan dan kemudian kehidupan kita semakin lebih baik di depan. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali seperti biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afan jal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal mursalin. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin teman-teman rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, selamat berlibur bagi yang mau berlibur, selamat mudik, hati-hati di perjalanan. Ingat, mudik kita yang sesungguhnya adalah bukan ke kampung halaman kita masing-masing, tetapi ke kampung halamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang meningkat keimanan kita, meningkat ilmu kebaikan kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan menjadi ahli surga. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk ilmu-ilmunya ya. Kita doakan Pak Farid sekeluarga ya senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-soleha, semakin Allah tinggikan derajat dan muliakan bahagiakan dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk para guru-guru kita ya senantiasa dimudahkan ya untuk bisa berbagi dan menebarkan manfaat buat kita semuanya. Baik, ya silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Terima kasih nih yang sudah sampai akhir sesi ini ya, masih setia membersamai Bu Sunarsi, Bu Eni, Bu Siti Mariam, Bu Reni, Pak Yogi, Pak Asep, ya Pak Mas Andika, Bu Sri Mulyati, Masya Allah, Bu Umi, Bunda Umi ya. Para Zambir, Bunda Ayat, apa kabar ya? Winar nih, Masya Allah siap jalan nih ya, di Manila ya. Bu Lina Herwantita, oh Alhamdulillah ya Pak. Ini Bapak Ibu Egan ya, dan Bunda Nining, Masya Allah.
Bunda Dwi juga ya, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah, terima kasih. Seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah, tangannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, baik sebentar. Oke, dan 1 ya, 1 sama terhubung, dan kita ya tadi berharap ridho Allah yang mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan ya ini insya Allah minggu depan kita sudah merayakan Idul Fitri, dan mohon izin mungkin kita akan libur sekitar 2 minggu gitu ya sampai akhir April ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan kita semuanya untuk bisa istiqomah melanjutkan thalabul ilmi di sini setiap 1 pagi di awal bulan Mei nanti ya. Selamat nanti ya, selamat merayakan bersama keluarga tercintanya, dan tebak-tebak buah manggis, manggisnya enak lagi bersih. Suka tidak suka waktunya sudah habis. Cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.